Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ramadan dari kelas A557. Baik, di sini saya akan menjelaskan bertema tentang menggali sumber histori, sosiologi, dan politik. Dilihat dari sisi historisnya, Pancasila tidak lahir secara mendadak pada tahun 1945, melainkan telah melalui proses panjang dimatangkan oleh sejarah perjuangan bangsa kita sendiri. Dengan melihat pengalaman-pengalaman bangsa lain, dengan ini memahami oleh gagasan besar dunia dengan tetap berkara pada kepribadian dan bangsa-bangsa, gagasan besar diri kita sendiri. Nilai-nilai esensial yang mengandung dalam Pancasila yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, serta keadilan yang dalam kenyataan secara objek telah dimiliki bangsa Indonesia sejak zaman dahulu kala sebelum didirikan negara. Proses terbentuknya negara dan bangsa Indonesia melalui proses sejarah yang cukup panjang, yaitu sejak zaman kerajaan-kerajaan. Nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila sebelum dirumuskan dan disahkan menjadi dasar negara Indonesia secara objektif historis telah memiliki oleh bangsa Indonesia sendiri, sehingga asal nilai-nilai Pancasila tersebut tidak lain adalah dari bangsa Indonesia sendiri atau bangsa Indonesia sebagai kuasa materialis. Pancasila dalam era reformasi bangsa Indonesia harus memiliki visi dan pandangan hidup yang kuat, nasionalisme, agar tidak terombang-ambing di tengah masyarakat internasional. Dalam hal terlaksana dengan kesadaran bangsa yang berakar pada sejarah bangsa. Dengan demikian, berdasarkan keterangan yang telah dipaparkan di atas, maka disimpulkan bahwa Pancasila memiliki landasan historis yang telah sejak zaman kerajaan. Unsur-unsur Pancasila sudah muncul dalam kehidupan bangsa-bangsa kita. Agar nilai-nilai Pancasila selalu melekat dalam kehidupan bangsa Indonesia, maka nilai-nilai yang terkandung dalam setiap Pancasila tersebut kemudian dirumuskan dan disahkan menjadi negara. Sebuah dasar negara, Pancasila harus selalu dijadikan acuan dalam bertingkah laku kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Semua peraturan perundang-undangan ada yang tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Sumber sosiologis Pancasila. Sosiologis dapat dipahami sebagai ilmu tentang kehidupan antar manusia di dalam mengkaji antara lain susunan dan pola kehidupan sosial dari berbagai golongan masyarakat, di samping juga mengkajikan masalah-masalah sosial, perubahan dan pembaruan masyarakat. Menegaskan bahwa dalam perspektif sosiologi suatu masyarakat pada waktu dan tempat dinilai nilai yang tertentu. Melalui pendekatan sosiologis ini pula Anda diharapkan dapat mengkaji struktur proses sosional termasuk perubahan sosial dan masalah-masalah sosial yang patut disikapi secara arif dengan menggunakan standar-standar nilai yang mengacu pada nilai-nilai bangsa. Pancasila berbeda dengan bangsa-bangsa lain. Bangsa Indonesia mendasarkan pandangan hidup dalam bermasyarakat, bangsa, dan bernegara suatu asas struktur yang dimiliki dan melekat pada bangsa itu sendiri. Nilai-nilai kenegaraan dan kemasyarakatan yang terkandung dalam sila-sila Pancasila bukan hanya konseptual seseorang saja, melainkan juga hasil karya bangsa Indonesia sendiri yang diangkat nilai-nilai kultural yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri melalui proses refleksi fisiologis para pendiri negara. Yang ketiga, sumber politik pendidikan Pancasila. Salah satu sumber pengayaan materi pendidikan Pancasila adalah berasal dari fenomena kehidupan bangsa Indonesia. Pola pikir yang membangun kehidupan berpolitik yang murni jernih dilakukan secara dengan kelima sila yang nama dalam berpolitik kita
harus bertumpu pada ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan kegiatan dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, permusyawaratan atau perwakilan, dan dengan penuh keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa pandang bulu. Etika politik Pancasila dapat digunakan sebagai alat untuk melelahkan perilaku politik negara, terutama sebagai metode krisis untuk memutuskan benar atau salah sebuah kebijakan dan tindakan pemerintah dengan secara menelah kesesuaian dan tindakan pemerintah tidak makna-makna sila Pancasila. Etika politik harus direalisasikan setiap individu yang terlibat secara konkret dalam pelaksanaan pemerintahan negara. Para pejabat eksekutif, legislatif, yudikatif, para pelaksana penegas hukum harus menyadari bahwa legitimasi hukum, legitimasi demokratis juga harus berdasarkan pada legitimatis moral. Nilai-nilai Pancasila mutlak harus dimiliki oleh setiap penguasa yang berkuasa mengatur pemerintah agar tidak menyebabkan berbagai penyimpangan seperti yang sering terjadi dewasa ini, seperti tindak pidana korupsi dan nepotisme, penyuapan, pembunuhan, terorisme, dan penyalahgunaan narkotika sampai selingkuhan di kalangan era politik dan momok masyarakat. Demikian, ini saja yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.